Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin al-bashiri wan nadhiri alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma warzuqna mahabbata sayyidina Muhammad ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa ahsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ih. Allahumma a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Allahumma alif baina qulubina wa hdina subula salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami cintai, al-mukarram wal muhtaram guru kami Buya Yahya serta keluarga beliau, dan yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, para hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, para orang tua kami, para pemuda-pemudi, para adik-adikku, dan juga para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita panjatkan dan harus kita perbaharui. Setiap hari, setiap saat kita wajib untuk memperbaharui syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmatnya, karunia-karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Karena yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan hanya sekedar berupa harta, pangkat, kekayaan, atau sesuatu yang nampak oleh kita dalam kehidupan kita, karena tapi juga termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah di saat kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Saat kita mudah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah hakikat nikmat yang dari Allah yang paling agung. Sehingga para ulama zaman dahulu, para orang soleh itu, mereka itu hampir setiap saat mereka itu sujud syukur. Sujud syukur. Bukan hanya kalau dapat rezeki yang banyak, ujiannya lulus, kerjaannya mapan, mereka sujud syukur, enggak. Tapi mereka di saat bisa qiyamul lail, bisa salat malam, bangun malam, mereka sujud syukur. Di saat mereka bisa sholat berjamaah, sujud syukur. Di saat mereka bisa melakukan sedekah, sujud syukur. Dan masih banyak lagi semua kegiatan-kegiatan yang mereka itu, para ulama-ulama, para orang-orang soleh zaman dahulu, mereka itu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, mereka itu dimudahkan ke dalam kebaikan. Maka syukuri, Pak, Bu. Syukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nanti ditambah nikmatnya. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis yang mulia, yaitu kajian hadis Jibril, ya. Penjelasan hadis Jibril. Nah, kami juga bawa kitab hadis Jibril, cuma beda kitabnya, ya. Kita beda kitabnya, tapi sama isinya, kurang lebih hampir sama. Mungkin kalau hadis Jibril yang dibacakan oleh Ustaz Sabirin lebih detail. Kalau ini sifatnya bukunya praktis, karena di sini judulnya adalah
silsilah akidah praktis hadis Jibril, penjabaran pilar-pilar agama Islam. Ini buah karyanya guru kami Buya Yahya, dan mungkin kami akan loncat saja ya untuk ini pembahasannya. Kita insya Allah akan bahas pada malam hari ini, yaitu tentang rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 yaitu iman kepada qadha dan qadar. Iman kepada qadha dan qadar. Apa itu qadha, apa itu qadar? Nah, ini kita harus pahami nih. Hadis Jibril itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan adanya di situ itu didampingi oleh malaikat Jibril. Makanya disebutnya hadis Jibril. Nah, malaikat Jibril ini sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada manusia, kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhbirin anil iman, qala, Nabi Muhammad bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, ini yang ke-6. Rukun iman yang ke-6 itu adalah rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan yang ke-6 iman kepada qadanya Allah, bil qadari, qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi. Yang baik dan yang buruk itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perlu nih mempelajari tentang qadarnya Allah. Apa itu qadha, apa itu qadar? Adik-adik dengar ya? Jelas suaranya? Ya, nanti dicatat ya. Oke. Yang pertama, qadha. Apa itu qadha? Qadha adalah pengetahuan Allah. Qadha adalah pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Itu namanya qadha. Jadi pengetahuan Allah, ilmu Allah, pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Dari Allah Subhanahu wa taala itu sekarang ini Allah Maha tahu apa yang kita lakukan sekarang, yang sedang kita lakukan, ya Allah tahu. Dan Allah juga tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Apa yang terjadi kepada di mana, di kota ini, di kampung ini, di negara ini, di pulau ini, Allah udah tahu. Mengetahui sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Ya, itu namanya qadha. Jadi yang kedua, qadar. Kalau qadar ini adalah sesuatu yang Allah berlakukan, sesuatu yang Allah berlakukan kepada makhluknya sesuai dengan qadha-nya. Jadi kalau tadi kan ada qadha itu kan pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang sedang terjadi dan akan terjadi. Nah, kalau qadar itu Allah berlakukan. Jadi sekarang ini kita lagi ngaji, itu adalah qadarnya Allah. Itu adalah qadarnya Allah. Dan yang tadi, yang kemarin terjadi, itu juga qadarnya Allah. Kemarin ada banjir. Ya, banjir di Sumatera. Itu adalah ketentuan dari Allah atau qadarnya Allah. Sebelum banjir, Allah udah tahu. Sebelumnya Allah udah tahu. Dan di saat sudah terjadi banjir, berarti itu adalah qadarnya Allah. Nah, kalau bahasa sederhananya gini deh. Ada kan qadha, qadar, ada lagi satu lagi nih yang biasa kita sebut. Namanya apa?
takdir. Namanya apa? Takdir. Nah, ini biasanya banyak disebut nih takdir nih. Oh, ini kan takdir dari Allah. Kalau aku ditakdirkan bisa menjadi ini, maka Allah akan melakukan. Nah, itu kan takdir ya. Kalau aku ditakdirkan sebagai orang kaya, maka aku akan bersedekah yang banyak. Nah, itu takdir itu ya. Nah, itu berandai-andai dengan takdir. Nah, apa itu takdir? Nah, maka takdir ini adalah gabungan dari qada dan qadar, disebutnya takdir. Jadi kita ini makhluk Allah, semuanya adalah ada di tangan Allah. Semuanya ada di kekuasaan kehendaknya Allah. Yang bakal kita lakukan, yang bakal kita terjadi, yang akan anak-anak kita lakukan, akan menjadi apa anak-anak kita, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang beriman itu adalah orang yang yakin, percaya terhadap qada qadarnya Allah atau takdirnya Allah, nerima takdirnya Allah. Itu orang yang beriman. Maka tandanya orang yang beriman itu, di saat dia ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka dia menerima dan dia bersyukur dan dia manfaatkan dengan kekayaan tadi itu. Kalau orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi orang yang pas-pasan, mungkin dengan segala kekurangannya, itu adalah ketentuan dari Allah. Itu adalah takdir dari Allah. Maka berlakulah sabar terhadap yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka di saat seseorang itu menjadi orang yang beriman terhadap qada dan qadar itu, maka akan timbul satu sifat. Akan timbul satu sifat, yaitu namanya apa? Namanya ridho. Ridho, rela, menerima, ya, menerima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini ada makna meyakini qada dan qadar adalah meyakini bahwa semua yang terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah, atas kehendak Allah, dan dengan kuasa Allah. Yang mengetahui qada dan qadar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia nggak ada yang tahu. Orang alim pun nggak ada yang tahu. Ya, ulama nggak ada yang tahu. Ya. Dan kita sebagai hamba Allah wajib meyakini serta menjalaninya. Maka suatu kesalahan jika kita menjalani qada dan qadar Allah tanpa menyadari bahwasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, akan tetapi Allah memberikan akal. Nah, ini nih, Allah memberikan akal dan kemauan kepada kita untuk memilih apa yang kita lakukan. Jadi jika kita memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan, mengambil atau tidak mengambil, maka ini sesuai dengan kepemahaman dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Bukan kita tahu tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti Allah, saat Allah memberikan rasa lapar kepada kita, kemudian Allah memberikan kepada kita pengetahuan tentang solusi untuk menghilangkan lapar kita dengan apa? Dengan cara makan. Jadi kalau ada orang itu sudah berjalan hidupnya dengan qada qadarnya Allah itu, dengan takdir Allah itu, maka dia akan menjalankan dengan apa? Dengan kita dikasih akal. Kita dikasih akal, kita dikasih hati. Yang dengan akal dan dengan hati ini kita akan bergerak. Ini ada barang nih, ambil nggak? Saya kan gitu. Ini ada kerjaan yang bagus nih, ambil atau enggak nih? Kita milih, boleh kita milih itu. Dan di saat kita milih yang manapun, di saat kita milih A, maka ini A ini adalah ketentuan dari Allah.
Kesalahan kita menilai B. Ya ini adalah ketentuan dari Allah. Maka qadar Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa ditebak oleh kita. Nggak bisa ditebak. Tapi Allah kasih tandanya, Pak. Allah kasih tandanya, Bu. Tandanya Allah kasih, dan Allah kasih kehendak. Jadi termasuk di antaranya kehendak Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang makhluk, semua makhluk Allah itu, manusia nih khususnya, manusia itu diberi kehendak. Manusia diberi kehendak, keinginan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Dan dengan kehendak manusia ini dia akan memilih nih. Dan udah jelas sama Gusti Allah. Sama Gusti Allah udah dijelasin nih. Kalau kamu pengen surga, ini jalannya nih. Sholat, puasa yang benar, sama orang tua berbakti, istrinya diperhatikan, anak-anaknya dididik yang benar, ya kan? Zakat bayar, yang mampu haji, after haji, gitu kan? Ini nih jalan surga ini ada. Sehingga orang tuh akan mikir, oh saya pengen surga, maka saya harus begini. Dan Allah kasih juga tuh pilihan lagi yang lainnya. Ada Allah kasih tahu dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu ingin masuk neraka nih, ada jalan neraka nih. Oh mabok, judi, ya kan, zalim sama orang, membunuh, zina, naudzubillah min dzalik. Ada tuh. Kalau kamu pengen masuk neraka, ini jalannya ada. Ya kan? Nah, maka ketentuan takdir dari Allah itu adalah urusan Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa berikhtiar. Maka kita kembali kepada diri kita masing-masing nih. Selama kita hidup ini, Pak, Bu, kita usianya berapa? Ya. Saya kalau melihat orang yang lebih tua dari kami, Pak, Bu, saya ini rada iri, Pak. Kenapa? Karena saya memikir bahwasanya, wah, yang lebih sepuh daripada saya itu berarti dia ibadahnya paling tambah banyak gitu. Taatnya kepada Allah lebih banyak, lebih lama daripada saya yang usianya masih berapa puluh tahun nih. Ya, gitu kan? Ya, jadi kita jangan tapi kalau saya kalau kami melihat orang yang lebih muda daripada kami, ya saya melihat orang yang lebih muda daripada saya, maka saya akan memikirkan begini, pikirannya, wah ini orang lebih muda, berarti dosanya dia itu lebih sedikit daripada dosa saya. Nah, jadi kalau mikir gitu, Pak, ya, kenapa di saat kita melihat orang tua kok mereka amalnya lebih banyak, maka kita berlomba-lomba, saya harus menjadi orang yang lebih baik daripada orang itu. Kalau kita melihat orang muda, wah saya harus mengurangi dosaku daripada yang masih muda itu. Jadi seperti itu ya. Baik, nah kemudian qadarnya Allah itu hanya Allah yang tahu, maka seseorang hamba itu tidak diperbolehkan atau jangan sampai sok tahu. Jangan sampai sok tahu. Gimana yang sok tahu itu, Pak? Yang sok tahu itu begini, dia bilang begini, loh, kalau hidup kita itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau nanti kita itu ditakdirkan oleh Allah masuk surga, ya udah, nggak usah lagi repot-repot sholat, nggak usah lagi repot-repot puasa, ibadah, toh juga nanti akan masukkan ke surga. Pertanyaannya dibalik, Pak, emang siapa yang jamin kamu masuk surga? Emang ada yang jamin masuk surga? Gak ada, makanya jangan sok tahu, jangan sok tahu. Atau sebaliknya, kalau saya ditakdirkan masuk neraka, ngapain capek-capek? Mudahnya maksiat aja yang banyak, nggak usah berbuat baik gitu, nggak usah sholat, nggak usah puasa, udah maksiat aja. Emang siapa yang ngasih tahu kamu masuk neraka? Gak ada yang ngasih tahu. Dan semua orang nggak ada yang tahu kita masuk surga atau neraka, nggak ada yang tahu. Kalau saya tahu itu, ya dia itu nanti akan bingung sendiri. Orang
Kalau lapar itu ya makan. Orang kalau haus minum. Kalau saya ditakdirkan akan kenyang, saya nggak usah makan juga, nanti kenyang sendiri, mati. Ya kan? Mati orang itu. Kalau ditakdirkan saya itu akan hidup tanpa minum, nggak usah minum, ntar juga hidup sendiri, mati orang itu. Ya jadi itulah. Jadi kita itu berusaha dalam hidup itu. Ya, jadi dengan berusahanya apa? Kalau kita pengen surga, maka ini. Kalau pengen surga yang benar sholatnya, hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia, sholatnya, puasanya yang benar, zakatnya dibayar, sama manusia yang baik, sama istrinya, sama orang tuanya, sama ibundanya, abahnya, sama anaknya, dididik anaknya itu. Jangan sampai kita, mohon maaf Pak, ini banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu, jangan sampai ada orang tuanya rajin ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, cuman anaknya nggak pernah diperhatikan. Anaknya nggak tahu di mana, mainnya sama siapa, gaulnya sama siapa, apa yang dimainin. Kalau ngekos, kalau ngerantau di sana, dikontrol Pak anaknya, dipantau. Ngaji sama siapa nak? Sama ustadz siapa ngajinya? Nah ini juga termasuk tuh. Termasuk kita perhatikan anak-anak kita. Ya pastikan anak-anak kita sholat 5 waktu. Apapun kerjaannya nak, apapun profesinya, yang benar, yang ingat Allah, harus hati-hati. Jangan sampai anak kita yang ada di luar kota atau anak kita yang kerja di kantor, tapi di situ penuh dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Hati-hati. Atau mungkin anak-anak kita ini anaknya bagus, baik, berbakti sama orang tua, ternyata sholatnya nggak pernah jalan, puasa bolong-bolong. Jangan sampai tuh. Zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad masuk surga. Sahabat Thauban itu dikabarkan masuk surga. Diberitahu oleh Rasulullah masuk surga. Dia malahan apa? Sakit, nggak datang lagi ke majelis Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad menjenguk dia. Kenapa sakit? Engkau beritahukan aku masuk surga, aku jadi malu. Loh kenapa? Iya ya Rasulullah, aku ini tahu diri ya Rasulullah. Engkau orang yang mulia, yang paling baik. Tapi aku adalah orang yang ibadahnya pas-pasan. Kalau seandainya saya masuk surga, ya itu mungkin surgamu paling tinggi, surga saya paling rendah. Nanti kapan aku bertemu dengan engkau ya Rasulullah? Ketika nanti di surga, disangkanya nggak ketemu Rasulullah, karena Rasulullah surganya tinggi, sedangkan dia surganya rendah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwa Thauban masuk surga bersama Rasulullah SAW. Itu adalah tentang qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.